Apa Bang? Yang tadi kan Ajija nanya kenapa bisa dibagi 7. Ah, Itu karena dia kelipatan 7 semuanya. Karena itu aja apa sebenarnya. Bang? Karena dia Karena kelipatan kelipatan 7. tuh. Jadi tidak harus dibagi 7 gitu Bang? Enggak. Kita lihat dulu di soal itu. Bisanya dibagi berapa. Menyederhanakan intinya itu. Hitungan biasa tuh. Yang yang contoh satu laginya gitu juga Bang? Iya, sama aja. Berarti dibagi berapapun itu tuh bisa gitu Bang? Bisa, yang penting ketemu jawabannya gitu. Itu Yang kondisi dilihat tuh satuannya Bang? apa? Yang menentukan untuk bisa baginya tuh satuannya gitu atau apanya Bang? Ya koefisiennya. Kalau yang di sana itu kan ada 98.000. Itu kan 98 kan Iya. bisa dibagi 7 semua. Terus 19.999 kan juga kayaknya itu bisa dibagi 7 juga kan. Makanya dibagi 7 semua sama dia. Syarat yang bisa bagi 7 itu apa Bang? Syarat Nah, bilangan yang bisa bagi 7? Abang ada lihat tapi apa ya syaratnya tuh nggak simple, susah. Bagi 7 aja intinya. Ya susah Bang, makanya Iya, nggak bisa. coba-coba aja gitu Bang. Ya dicoba aja ya, benar. Bilangan yang terbesar atau yang terkecilnya gitu Bang? Kan itu kan ada 98.000, ada 98. Di Oh 98-nya ya, aja gitu Bang. nggak yang paling gampang aja ya kayak 98 kan. 98 kan bisa dibagi 7 tuh. Nah, terus coba lagi yang sebelah kanannya Ah, kira-kira bisa nggak bagi 7. Kalau bisa ya udah dua-duanya bagi 7. Intinya menyederhanakan sih, nggak ada ini, oh, nggak ada yang aneh-aneh di soal nggak ini. ada aturan dia harus bagi 7 gitu. Nggak. Kondisional aja di soal Ya, itu. oke, Bang. Oke, lanjut lagi. Ah, itu Bang, yang sebelum di atas, ada yang di atas tuh Bang, Oh, yang 24 nomor, itu ya? ya, Oh, itu. Bentar. kok bisa, Oke, sebelum lanjut, lambang ini tahu kan? Euler itu Bang. Enggak. Ini kalau di matematika kalau Enggak. bang nggak salah pi. Lambang yang mana Bang? Yang kayak ini nih. Oh, PN tuh. Oh, Abang nanya yang bulat itu tuh. Iya, ini pi ya. Bacanya pi. Iya. Terus agak mirip sih sama ini. Ini juga pi tapi kayak gini. Abang bagi bagi itu. Udah Abang bagi papan. Maksudnya? Oh iya. Share screen-nya udah Abang. Belum. Lupa lagi. Ah, Lupa. Sorry. Mana ya? Sebentar ya. ya. Sering lupa bang kalau di awal-awal. Mana ya? Share screen. Oke, udah kelihatan ya? Udah. Nah ini. Ini pi. Yang atas ini Ah, pi. Ini pi. Nggak pakai h. Kalau ada ya. nanti ketemu kayak gini, ini psi. Hmm. Sebagai tambahan aja Si, sih. Ya, cara bacanya psi. ya. Hmm. Kalau lambang ini tahu kan maksud dari ini? Cari apa faktor primanya? Tapi yang dia tahu tuh kayak cari faktor primanya gitu dulu, Bang. Tapi apa Enggak. sebenarnya itu tuh, Bang? Arti ini nih maksudnya adalah banyak bilangan yang relatif prima dengan n dan kurang dari n. Maksudnya ini ya bilangan bulat positif ya. Jadi Pn Ya. itu banyak bilangan yang relatif prima dengan n dan kurang dari n. Bilangan bulat positif ya. Ya. Nah, ini kayak gini. Contoh kayak gini. Kalau contoh ya. Jadi Jaja belum tahu maksud itu ya. Maksud ini. Maksud Ini. bilangan relatif prima.
Ya, masuk definisi ini belum tahu tadi bacanya, pas bacanya. Belum. Walah, ya pantas nggak paham. Oke ya, ini udah ngerti ya maksudnya ya? Udah. Banyak bilangan yang relatif prima dengan N dan nilainya itu kurang dari N. Contoh, kalau ditanya misalnya tentukan pi dari 12. Nah, bilangan yang kurang dari 12 itu kan mulai dari 1 sampai 11. Ya kan? Nah, tetapi yang kemudian dia relatif prima, kalau relatif prima itu apa ciri-cirinya? PB-nya 1. Ya, EPB-nya kan 1 ya. Kalau EPB-nya 1 berarti berapa aja? 1, Berarti 1, 2 enggak? 2, 2 tidak? 2 tidak. Nah, 3 berarti, Bang. 3, mana pula? 3 dengan 12 bisa dibagi 3. Oh. 1, 2 enggak, 3 enggak, 4 tidak, 5 iya. Ya. 5, 6 tidak, 7. 7 Ya. ya. 8 bukan, 9, 10, 11. Nah, ini kan. Ingat ya yang dia kurang dari N. Berarti ada berapa? Ada 4. Nah, ini. Kalau misalnya Abang kasih beberapa contoh ya biar ngerti. Kalau dia misalnya berapa ya bagusnya? 30. Ada berapa? Berarti kan mulai dari 1, 3 enggak, 4, 5, 6 tidak, 7. Ya kan? Kenapa 4 enggak, Bang? Ya kan sama-sama bisa Kenapa dibagi sama 2. bagi 2? Ya. Ah. 5, 6 enggak. 1, 7, 8, 9, 10, 9 bisa. 11, 12, Ya, 13, 15 bukan, 16 bukan, 17, 17, 19, 21. 21 enggak? Bisa. 21 bagi 3 kan? 23. Nah, 23, 25, 27, 29 ya. Satu lagi. Ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya. Nah, satu lagi kalau Abang bikin ini biar lebih paham lagi. Kalau pi dari 17. Karena 17 bilangan prima, ya kan? Ya. Berarti kan pasti dari 1, 2, 3, ini pasti relatif prima dengan dia. Sampai 16. Berarti ada 6. Oh, kalau dia bilangan prima berarti pasti. Ya, pasti relatif prima dong. Oke, sampai di sini paham? Nah, tetapi, ini nanti kita bahas ya. Tetapi kan gini, kalau bilangannya semakin tinggi, kayak 30, misalnya 48, kalau kita hitung satu-satu kan terlalu lama makan waktu. Iya. Makanya kemudian ada rumus yang kayak gitu, yang ada kayak P1 dikurang 1 per P1 itu loh. Iya. Di catatan Jija. Jadi maksud Abang, cara memakai rumusnya begini. Contoh, kita ditanya berapa banyak P12. Nah, ingat aja, 12 itu sama dengan apa? Kalau difaktorisasikan prima. Faktorisasikan prima, 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Artinya bilangan prima yang ada di sini berapa aja? Ada 2 sama 3. Nah, maka mencari ini nanti sama dengan 12. 12 itu karena ini 12 ya. Dikali bilangan prima yang pertama apa? 2 ya. 2. Berarti ini jadinya 2 dikurang 1 per 2. Kali 3 kurang 1 per 3. Iya. 12 bagi 6 sama dengan 2. Ini nanti jadi 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Cocok kan? Cocok. Nah, lanjut lagi. Oh, walaupun misalnya di faktor itu 2 kali muncul 2-nya, ya 1 aja ambil gitu, Bang. Iya, benar. Contoh lain 30. 30 itu kan 2 kali 3 kali 5. Berarti bilangan primanya ada 2, 3, dan 5. Paham ya, Jija ya? Paham. Berarti ini sama dengan 30 dikali 2 kurang 1 per 2. Ya. Kali 3 dikurang 1 per 3 dikali 5 kurang 1 per 5.
2 kali Ya. 3 kali 5 adalah 30. 30 bagi 30 habis. Sisanya 1 kali 1 kali 2 kali 4. Sama dengan 8. Nah, cocok Ya. kan? Cocok. Nah, yang terakhir. Pi dari 17. 17 kan prima tuh. Berarti cuma pakai satu angka 17 kan? Maka ini sama dengan 17 kali 17 kurang 1 per 17. 17 bagi 17, 1. 17 kurang 1, 16. Ah, ya. Oke, udah ngerti belum maksud yang ini? Udah. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Nah, kalau di sini kan kita apa ya? Kita punya angkanya kayak ini, pi dari 30 hasilnya sama dengan 8. Dikasih pi 30, yang dicari adalah si 8-nya ini. Nah, gimana kalau sebaliknya kita dikasih ini 8 misalnya. Nah, ini kira-kira pi dari berapa yang hasilnya 8? Nah, kan itu. Lebih kurang bahasa soalnya kan kayak gitu. Yang nomor 10 ini. Iya. Nah, di nomor 10 biar abang catat lagi. Nomor 10 itu kan disebut bahwa jika 2 tidak membagi n. Artinya 2 bukan faktor dari n. Iya. Nah, tentukan jumlah semua n. Tentukan jumlah semua n. Sehingga Pn itu sama dengan 24. Oke, sampai di bagian sini paham? Paham. Nah, sekarang kan ini kan kesusahannya kan karena ini. Karena kita bukan si n-nya yang diketahui, tapi hasil dari Pn-nya. Kalau misalnya pertanyaannya cuma pi 24 kan gampang. Pi 24 berapa? Pi 24 berarti Ya tinggal dicari kalau faktor ya itu cari kan. gitu. Iya. Nah, masalahnya kan ini nggak tahu kita. Nah, tetapi yang jelas gini aja, Ja. Kalaupun misalnya abang bikin kayak gini ya. Catatan ya, misalnya di sini catatan sebelum kita bahas. Karena ini perlu paham. Jika n adalah P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 dikali dan seterusnya sampai nanti PK pangkat AK. Terbayang ya? Ini kan faktorisasi primanya ya? Iya. Nah, maka kemudian nilai dari Pn itu, Pi dari N, itu sama dengan N dikali, karena kita kan ya, P1 dikurang 1 per P1, benar? Ya. Kali P2 dikurang 1 per P2 dikali dan seterusnya nanti kali PK dikurang 1 per PK. Paham Aziza? Paham. Nah, sekarang kita coba bayangkan di 30 tadi ya. 30 itu kan 30 dikali 2 kurang 1 kali per 2 dikali 3 kurang 1 per 3 dikali 5 kurang 1 per 3. Maksud abang adalah ini selalu bisa dibagi ini. Si N ini selalu bisa dibagi ini. Selalu habis kan? Yang mana, Bang? Oh, itu. Iya. Selalu habis kan? Artinya apa? Abang bisa klaim di sini bahwa P1 dikurang 1 itu pasti membagi Pn. P2 dikurang 1 pasti membagi Pn. Dan seterusnya PK dikurang 1 pasti membagi Pn. Contoh kayak yang di sini tadi. 1 membagi 30, 2 membagi 30, 4 pasti membagi 30. Kenapa? Karena Pi 30 itu hasil perkalian ini tadi. Ya enggak? Hasil perkalian apa, Bang? Karena yang mana? Ya karena Pi 30 itu kan hasil perkalian dari ini tadi. 30 dibagi ini, 1 ini 1, 2, 4, mana ini? Si 8 itu kan hasil perkalian ini. Makanya 1, 2, sama 4 pasti faktor dari 8. Iya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, dicerna dulu agak 1 menit sebelum abang lanjutkan. Karena nanti kalau buru-buru nanti
Nggak ngerti. Ini Ulang yang kamu bilang tadi Bang, kalau P30 itu pasti bisa dibagi 1, ya, 2, jadi kan 4. gini ceritanya. P30 itu kan 30 dikali ini. Kali, Bang tulis lagi lah. Biar Nggak, nampak. nggak nampak yang abang coret tuh yang mana? Emang nggak ada yang mencoret. Karena kalau mencoret di dalam tulisannya Oh, nanti. kira. Makanya Bang tulis lagi. P30 itu kan sama dengan ini tadi. 30 dikali 2 kurang 1 per 1 per 2 Ya, kali ya 3 1/2 kurang per 2 1. per 3 gitu kan Bang. Nah, nah maksud abang, Ya, ini kan selalu bisa dibagi ini. ya, Di N itu selalu bisa dibagi faktor bilangan primanya ini. Ini kan kebetulan ya. hasilnya 1. Nah, kemudian 1 dikali 2 dikali 4. Maksud abang, kan ini si P1 kurang satunya. Ini P2 kurang 1, ini si Bisa. P3 kurang 1. Nah, hasil perkalian ketiganya kan sama dengan ini tadi. Ya. Nah, dan itu kan 8. Berarti apa? Berarti ini P1 kurang 1, P2 kurang 1, dan P3 kurang 1 itu pasti faktor dari 8. Pasti faktor dari Pn-nya itu. Gitu. Makanya Abang bikin statement ini. Ah, ya, ya, ya. Oke, sampai di sini paham? Yang 235 tuh primanya dari 30 kan, Bang? Iya, Mencari benar. kayak faktorisasi Ah, prima. ah, Kalau misalnya kayak yang 12 tadi itu diambil aja satu, walaupun 2 kali angka 2 itu muncul, satu aja ambil gitu, Bang. iya, benar. Hmm. Ya, Oke, bisa lanjutkan. faktor dari 8. Ya. Nah, sekarang gini, balik lagi ke soal. Di soal tadi kan disebutkan bahwa Pi dari N itu Bentar, Bang. Itu kan lah 1, 2, 4 tuh faktor dari 8. Kan cuman berarti 8-nya masuk juga nanti tuh, Bang. enggak. Enggak. Hmm. Kita nggak ada urusan sama si 8-nya, karena 8 itu kan Pi 30. Makanya jangan lihat dia Ya. sama dengan 8, tapi lihat dia sama dengan Pi dari 30. Karena kan yang Oh. tulis di sini ini. Nah, ini. P1 Hmm. kurang 1 faktor dari Pn. P2 kurang 1 faktor dari Pn. PK dikurang 1 faktor dari Pn. Ya terserah mau berapapun Ya. Pn-nya. Oke, ngerti ya? Berarti enggak lihat 8 ya berarti, Bang. Iya, sekarang Pn-nya Ya. sama dengan berapa? Sama dengan 24. Ya Hah. kan? Ya. Berarti kan 24 ini pasti hasil kali ini nanti nih. Pn itu kan sama dengan N dikali P1 dikurang 1 per P1 Hmm. dikali P2 dikurang 1 per P2 dikali dan seterusnya sampai nanti dikali apa? PK PK dikurang kurang 1 per 1. PK sama PK. dengan 24. Benar nggak? Ya. Kita Ya. kan udah bisa jamin, ini pasti bisa dibagi. N pasti habis Hmm. dibagi P1 kali P2 kali P3 sampai PK. Sama kayak ini tadi. 30 habis Ya. dibagi 2, 3, 5, 12 habis dibagi 2 dan 3. Benar nggak? Ya. Artinya apa? Artinya kita punya di sini P1 dikurang 1, P2 dikurang 1, dan seterusnya sampai PK dikurang 1, tergantung situasi nanti. Nah, semuanya ini pasti faktor dari 24. Karena kalau dikalikan kan hasilnya 24. Oh ya. Ya kan kayak ini tadi si 1, si 2, si 4 kan faktor dari 8. Nah, pasti ini faktor dari Tapi 20. Hmm? P1 kurang satunya itu belum pasti membagi 24 gitu kan, Bang? Cuman Ya, faktor pasti pasti membagi membagi, 24. tapi P1-nya belum tentu faktor dari 24. Oke, Yang jelas setelah dikurang 1 baru kan, Bang? ya, ya benar. Faktor dari 24. Tapi ingat ya, P1, P2, dan seterusnya ini kan bilangan prima. Ah, Oke, sampai di sini paham ya? ya, Bang. Nah, berarti apa? Sekarang kita perlu lihat ini si 24-nya aja. 24 itu berapa? 2 pangkat 3 dikali 3. Iya. Nah, sekarang Abang mau bagi beberapa kasus. Hmm. Jadi gini, teorinya kan selalu kayak gini nih. Maksud Abang gini. Kemungkinan kita cari angkanya lagi ya. Kasus 1. Ya. Pertama, Abang mau bikin kayak ini. Si bilangan primanya ya.
kita bikin ini P1. Aduh, kok P1 sih? Ya, anggaplah P1-nya itu nggak boleh 2 ya. Kita mulai anggap ini ya, P1 kurang dari P2, kurang dari dan seterusnya sampai PK. P1 tidak sama dengan 2. Kenapa tidak sama dengan 2? Karena ada disebutkan tadi, ini. 2 tidak membagi. Ya, 2 tidak membagi N. Artinya apa? N-nya bukan kelipatan 2. Kalau N bukan kelipatan 2, artinya apa? Faktor dari prima dari N nggak mungkin 2. Iya. Mau ulangi lagi ya. Karena 2 tidak membagi N, pasti faktor prima N itu tidak mungkin 2. Berarti paling kecil 3 ya. Nah, makanya kita mulai dari 3. Nah, jadi logikanya jika P1 Sebenarnya bukan faktor prima aja kan, Bang? Faktor-faktor dari N itu sebenarnya tidak boleh bagi 2 gitu, nah. Iya, benar. Atau Iya, kalau iya, 4 misalnya ada 2-nya juga kan, Bang? Ya, enggak, ya makanya Abang bilang tadi, enggak, kalau nggak bisa dibagi 2, otomatis nggak bisa gugur, nggak bisa dibagi 4. Nggak mungkin dia bisa dibagi 4 kalau dia nggak bisa dibagi 2. Makanya Abang bilang prima tadi. Iya. Karena kan satu lagi kan di sini kita kan bicaranya P1, P2, dan P3, dan seterusnya. Kita bicara bilangan prima, makanya Abang bilang tadi pembagi primanya. Nah, balik lagi ke sini. Ini kan nanti P1 dikurang 1 per P1. Jika P1-nya sama dengan 3. Berarti ini jadi berapa nanti? 2 dikurang 1. Berarti? Nah, ini pasti dikali 3 pangkat sesuatu. Kenapa gitu? Nah, contoh kayak ini tadi. 12 itu faktornya apa aja? 2 dan 3 kan? Karena 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Paham? Sampai sini? Maka ini kan sama dengan 12 kali 2 kurang 1 per 2 kali 3 kurang 1 per 3. Berarti aja sampai sini? Ya. Nah, 12 itu kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 2 kurang 1 per 2 kali 3 kali 3 kurang 1 per 3. Nah, maksud Abang disesuaikan. Kalau penyebutnya 2, ininya jadi 2 juga. Ini. Oh, ya. Ya, ngerti? Iya. Paham? Paham. Nah, anggaplah 3-nya itu cuma pangkat 1 ya. Kalau 3-nya cuma pangkat 1, ini sampai di sini baru berapa hasilnya? 2 kurang 1 per 3 kali 3 ini. Ya, baru hasilnya 1. Nah, sementara kita maunya kan 24. Kalau kita maunya 24, berarti butuh berapa lagi? Oh, sorry ya, Ziza. Ini bukan 2 kurang 1, 3 kurang 1. Iya, 3 kurang 1. Iya, 3 kurang 1 ya. Ngerti ya? Ngerti, Bang. Nah, kan ini kan 3 kurang 1 per 3 dikali 3. Berarti kan baru 2 ya. Kita butuh berapa lagi? 12 kan? Iya. Nah, 12 itu ya gampangnya kan kayak gini. Pasti Tunggu, bilangan. Bang. Kenapa butuh 12 lagi, Bang? 3, Nah, kan 3, 2. kita kan Oh maunya, iya. nah, hasilnya 24. Nah, kalau kita mau 12, ingat aja. 12 itu apa? 13 kurang 1. Nah, kayak gini. Benar nggak? Iya. Ini kalau dikalikan 24 nggak? Iya. Nah, berarti si N-nya berapa? N-nya pasti sama dengan 3 pangkat 1 kali 13 pangkat 1. Sama dengan 39. Paham, Aziza? Sama kayak ini tadi. Paham. Ini kan 2 pangkat 2 kali 3. Coba pikirkan dulu. Jadi menghadirkan 3 sama 13 tuh untuk coret itunya aja, Bang. Iya, benar. Tapi kan itu kuncinya. Kita malah dapat N-nya kan dari sana sebenarnya. Ngerti? Iya. Nah, kita lanjut lagi. Masih pakai 3. Jadi ini sebenarnya kasus 2 ya, tapi Abang bikin kayak gini aja.
masih kayak gini, masih 3 kurang 1/3, tetapi ini bukan 3 kita bikin, tapi kita bikin 3 pangkat 2. Masih bisa nggak 3 pangkat 2? Ini jadi berapa? Pangkat 2 9, nanti enggak ada 9, bisa 9 kedua bagi 3. empatnya. 9 bagi 3 kan bisa. Bukan kedua empatnya nanti Bang. Lah, ini kan 9 bagi 3. Oh iya ya, Nah, 8 nanti bisa. ya benar. 9 bukan 8 juga sih, 4. 3 kurang 1 kan 2. Iya. Nah, ini kan jadinya kayak 2/3 kali 9. Iya. Berarti 2/3 kali 9 berapa? 6 kan? Ngerti? Ngerti. Nah, 6 kira-kira kali berapa biar 24? 4. Kali 4. Berarti kita butuh 4 ya. 4 itu adalah 5 kurang 1. 5 bilangan prima. Berarti ini cocok. 5 kurang 1/5 dikali 5 pangkat 1. Benar nggak? Ini jadi 24. Benar. Nah, berarti N-nya berapa Aziza? N-nya 3 ya, pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Iya. 25. Benar nggak? Benar. Nah, sekarang kita coba lagi. Masih yang sama. Masih 3 kurang 1/3. Jadi kita mulainya dari bilang prima terkecil dulu Aziza yang mungkin. 3, 5 gitu. Nah, jadi nanti 3, 5 dan seterusnya. Nah, tapi ini masih pakai 3 ya yang ininya. 3 Berarti kurang habiskan 1. dulu Bang sampai benar-benar bisa 3 gitu. Iya. Nah, kalau abang kalikan dengan 3 pangkat 3, ini kayaknya nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa coba? 3 pangkat 3 kali 3. Karena ini nanti jadi Itu enggak bilangan prima gitu enggak Bang? bukan nggak bilangan prima. Tapi kayak mana saya bilang? Ini kalau dibagi 3 kan 9. Iya. 9 itu bukan faktor dari 24. Ngerti? Iya. Berarti makanya- dia tuh pas dah dibagi dengan pecahan itu udah harus dari faktor 24-nya gitu kan Bang? Iya, karena kan dia kan ketika dikalikan kan hasilnya 24 nanti. Nah, itu dia. Ngerti ya Aziza ya? Berarti kan 3 udah habis nih. Nggak mungkin lagi nih 3 nih. Kita Ya. lanjut ke bilangan prima berikutnya. Selain 3 apa? 5 kan? Iya. Nah, tapi ingat ya kalau kita pakai 5, berarti kawan berikutnya itu harus di atas 5. Nggak boleh nurun. Karena kalau nurun ya sama aja kayak yang ini tadi. Apa Bang? Ulang Bang. Dia harus di atas 5. Ya, karena kan kita udah anggap ini tadi P1 kurang dari P2. Ya, kalau misalnya P1-nya 5, P2-nya nggak boleh 3 lagi gitu. Iya. Nah, ngerti ya? Nah, sekarang coba kalau 5. Ini jadi berapa? 5 kurang 1/5. Minimal ini kan 5 pangkat 1 nih. Nah, sekarang ini berapa hasilnya? 5 kurang 1/5 kali 5. 4 ya? 6 lagi betul. Ya, berarti kita butuh 6. 6 itu 7 kurang 1. Ini per 7, kemudian dikalikan sama 7 pangkat 1. Hasilnya berapa? 24 juga, ya kan? Maka di sini nilainya berapa? Nilainya adalah 5 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1 sama dengan 35. Nah, ngerti ya, Aziza? Ya. Kalau 5 pangkat 2 bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya. 5 pangkat 2 tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena nanti akan ada 5 ya, 5 kali sesuatu. Ya, jelas itu bukan faktor dari 24. Nah, kita coba lagi kalau misalnya 7. Kalau 7 minimal kan ini jadi 7 kurang 1/7 dikali 7 pangkat 1. 9. Ya nggak? Iya. Jadi 6. Nah, sisanya 4. Ya nggak mungkin. 4 itu mau dibikin dari mana coba? Karena bilangan prima 7, 7, 7, 4, 7,1. Ya, 4. karena gini, karena bilangan prima berikutnya kan lebih besar dari 7. Ya pasti lebih besar dari 7. Nggak mungkin 4 ini yang si kawannya ini. Ngerti nggak? Iya, ngerti ya. Nah, si kotak ini nggak mungkin ini pasti lebih dari berapa ya? Minimal berapa itu? 11. Ya, 10 Minimal ya? 11. 10. Karena kan nanti kan 11 kurang 1/11 kali 11 Aziza. Oh. Iya, Kan? Bukan maksud dia tuh primanya 11 gitu kan, Bang? Iya, jadi ini nggak mungkin lagi kan. Artinya apa? Artinya nilai N yang memenuhi cuma ada 3. Yaitu N-nya sama dengan 39 atau berapa? 45 atau 35. Nah, yang ditanya kan jumlah semua nilai N. Ya. Maka jumlahnya tambah 45 tambah 35. Iya.
119 ya, berapa hasilnya? Ya, Oke, itu dia maksudnya. itu memang syaratnya tuh pasti P1 kurang dari P2, kurang dari PK gitu kan. Enggak, kita membatasi biar kita ngitungnya gampang. Karena kalau nggak kita Hmm. batasi kan nanti sesuka-suka kita aja masukkan angkanya nanti. Hmm. Kenapa pertanyaannya kan nanti gini tadi, kenapa nggak mulainya dari 2? Karena kan 2 tidak membagian. Iya, itu karena itu tadi. Tapi seandainya tidak ada syarat sama sekali, berarti kita masukkan yang ini, si 2 tadi. Lebih banyak lagi bilangannya mungkin. Tadi tuh kan ada juga diskusi ini sama teman kan Bang. Tapi Hah? dia tuh kayak kami dapatnya tuh kan difaktorkan tuh 24 1 24 kayak Ya, ya kayak gitu. 4 gitu. Terus di bawahnya ada A kali B kali C yang 2 kali 4 kali 3. Bisa juga Hmm. dapat kayak gitu Bang. Cuman boleh gitu Bang. Dari 3 faktor itu dibuat Oh kayak iya, gini. benar. Apakah boleh? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Misalnya mau Hmm. dibikin berapa tadi? 2 kali 4 kali 3. 2 kali 3 kali 4 Ya, ya. ya 2 Nah, kali 3 kali 4 kali masalahnya 2 kalau 4. di 2 ya. Kalau di 2 Di oke situ lah. 845 aja Bang. Yang 39 sama 24-nya itu dapat dari ketika kita faktorkan 2 angka aja 2 kali 12 Ya, gitu. Ada nggak, dapat dari situ. lagian kalau 3 angka abang rasa nggak ada ya kayaknya. Buat kayak gini nih, nggak ada gitu Bang. Iya, maksud abang gini, kalau kita mau langsung ke primanya ya, kalau 2 bisalah diubah jadi 3 kurang 1/3 kali 3 ya kan. Nah, Iya. tetapi 3-nya mau dibikin kayak mana? Ya bisa, kalau 4 bisa aja jadi ini kan, 5 kurang, Ada tadi di foto, cuman kayak masih coret-coret kami aja di papan tulis gitu Bang. ya maksud abang gini loh. Kalau 4 boleh cara berpikirnya kayak gitu. Ini kan 2 kali 3 kali 4. Nah, 2 itu kan bisa Ya. diubah jadi 3 kurang 1/3 kali 3 ya kan. 4 bisa diubah jadi 5 kurang 1 kali 5 kali per 5 dikali 5 ya kan. Nah, Iya. sekarang kan 3 ini nggak bisa diubah jadi ini nih. Nggak mungkin kan ngubahnya jadi 4 kurang 1/4. Kenapa? Karena 4 bukan bilang prima kan. Ya, di situ dia tuh kayak oh, ini tapi prima gitu. Nah, Tuh apa nah namanya Bang? solusinya gimana? Solusinya gimana? Cara kita menghadirkan tiganya ya 3 ini dimasukkan ke sini. Makanya ini jadi Berarti kali 3. 3 kuadrat. Ah, iya iya iya. Nah, ibaratnya kalau abang pisah ya penulisannya ya Ziza. Jadinya kayak gini nih Hmm. sebenarnya. Cara berpikir kalian bagus ini. 3 kurang Hmm. 1/3 kali 3. Kemudian kali Hmm. 3. Kali 4. 4 itu bisa diubah jadi 5 kurang 1 per Hmm. berapa tadi? Per 5 kali 5 ya. 5. Nah ini Iya. bisa. Jadi nanti bilangannya bisa bisa aja kan kalian mikirnya misalnya 2 kali 3 kali 2 kali 2 misalnya. Hmm. Ini kan bisa nih. Kalau kayak gini Apa gimana? Bang? Nggak dengar. 24 itu kan 2 kali 3 kali 2 kali 2 bisa juga kan kalian mikirnya kayak gini misalnya. Iya, ha. Nah, kalau ini kan bisa kalian ubah jadi 3 kurang 1/3 kali 3. Ini kan 2 nih. Kemudian Hmm. dikalikan 3. Nah, karena 2 sudah ada, ini kan berulang nih. Nah, gimana cara kalian menghadirkan ini? Nah, ini kan nggak ada lagi pilihannya. Ya nggak? Kalian kan nggak mungkin bikin ini Hmm. lagi. Karena udah ada di sini kan nggak boleh 2 kali ditulis. Mau dibikin 2 aja ya nggak boleh juga. Ya. Karena nggak ada yang per 2 di sini. Nah, makanya ini nggak mungkin kejadian yang keempat kali itu, 4 suku itu. Kami tuh menghadirkan tuh kayak ambil 2 angka aja gitu Bang. Nanti yang nggak terpakainya tuh ya udah tambahin aja di situ di sebelah Iya, benar. kanannya gitu. Ya boleh juga. Intinya yang penting ini sih. Iya ya, kalau secara penulisan itu salah berarti kan, Bang? Abang nggak bilang salah, tapi asal kalian bisa jelaskan Kayak alasannya gitu. Kayak yang ini tadi kan. Ini kan 3 kali nih. Tapi kan kalian bisa bilang si 3-nya masuk ke sini. Makanya jadi 3 kuadrat. Kayak gini lah cara nulisnya. Ini, dan ini. Nggak ada masalah juga. Jadi nanti kan kalau dibikin jadi ini. Cara berpikirnya gini, tapi pas kita mana? nulis jadi yang di atas. Cara berpikirnya seperti ini, pas nulisnya jadi ini. Nggak ada masalah. 3 tuh jadi 3 kuadrat. Ya, tapi kan lebih gampang kayak gini tadi. Kan kita mulai dari 3/1 dulu, biar Bang scroll ke atas ya. Nah, kita kan mulainya dari 3/1 dulu, lanjut ke Iya. 3/2, lanjut, lanjut. Nah, baru nanti mulai dari prima berikutnya 5. Jadi, makanya di situ perlu penekanan P1 kurang dari P2 itu.
biar kita ngitungnya juga beraturan. Oke, ngerti ya? Iya. Berarti dari tadi kalian bahas nggak ngerti maksud PN-nya gimana itu? Cuman karang-karang aja bang. Tuh pengen Iya. Jija tanyain lagi Pak, tapi orang dah azab. Ya itu makanya kalian bahas-bahas itu kan, tapi kalian nggak tahu PN itu apa. Jadi kayak ya rumusnya tahu pun kan percuma juga kan, karena bendanya kalian nggak tahu benda itu Iya. apa. Oke, kita lanjut lagi bahas soal. Iya. Oke, kita bahas soal lagi yang ini. Bang, setelah Unri ini masih ada bimbingan lain lagi bang? Ya tergantung request orang itu. Kalau ada ya masih terima, Ya. kalau enggak ya itu. Nah ini ya Aziza ya, sebuah persegi ABCD memiliki panjang sisi Ya. 1. Titik EFGH masing-masing terletak Bentar, Bang. Itu ada yang Jija kirim tuh nanti berhubungan situ bang. Ada yang baru Jija kirim ada berhubungan di situ. Sekali itu kayak pertanyaan gitu nanti di perbandingan gitu. Oh yang itu. Ini karena kalian lama nggak masuk di SMP Cara buat kemarin. perbandingan. Karena kalian nggak masuk di SMP kemarin pas apa? COVID. Itu kan belajar pas COVID itu. Perbandingan itu. Oh, Abang ingat kali itu. Itu pelajaran pas COVID. iya. Makanya kemudian kalian bingung ketika apa harus mencari perbandingannya itu kan. Iya, pas kapan dia tuh yang antara segitiga besar kecil kayak gitu tuh kami tuh bingung gitu bang. Oh itu mah bebas, nggak ada masalah. Terbalik pun letaknya Masa pas. iya bang? Iya, terbalik. Nanti lah ya Jija abang. pernah nyoba gitu bang, tapi beda gitu hasilnya jadinya. Entah Jija yang salah hitung, entah kayak mana gitu bang. Ya itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Tunggu bentar ya. Kita bikin dulu perseginya ABCD. ABCD Iya. ya. Abang mau Iya. sesuaikan sama gambar yang di solusi ya. Biar ini. Biar Tuh. nanti nggak tertukar-tukar mana Iya. nih. Bentar. Filenya lupa naruh di mana. Filenya Aziza kirim ke abang ada kan? Ya dari Aziza ada filenya. Ada. Sebentar. Nomor berapa tuh Aziza? Nomor 17 ya? Nomor 17 yang Oke. singkat. Nah. Oh ya. Oke. Sebentar abang bikin garisnya dulu. Ya. Em, dia jadi kayak apa ya? Kayak aduh. Udahlah, salah-salah aja gini aja. Yang Ya, penting enggak apa-apa dong, Bang. ya, yang penting paham gak maksudnya? Iya. Oke. Di sini kita punya ABCD. ABCD terus persegi belah ketupat. Dibilang belah ketupat ya belum tentu juga ya. FGH ya. Ini persegi katanya, sorry. Ini F, G dan H. Kemudian di dalam ini di segitiga HAE itu ada persegi. Ya gini Iya. lah. Mana ini? Ada persegi katanya ini R ya. Nama persegi tersebut M ya. Nama perseginya Iya. M. Oke. Diketahui. Nah, sekarang ini panjang sisinya kan 1 nih. Panjang sisinya 1. Titik E, F, G, H masing-masing terletak pada sisi AB sehingga kemudian panjang AE sama dengan panjang BF. Nah, kita perlu memisalkannya ininya dulu aja biar gampang hitungnya. Jadi bikin dulu panjang AE, panjang BF, panjang CG, dan panjang DH. Karena mereka sama panjangnya, kita boleh pakai Iya. huruf misalnya Y. Ya, sampai di situ paham ya? Paham. Kemudian kan yang ditanya luas persegi ini kan? Luas persegi yang M kan? Nah, karena yang ditanya luas persegi yang M, jika dinyatakan dalam L ya, maka kemudian kita perlu membuat ini, panjang sisi persegi M-nya itu. Makanya kemudian kalau kita misalkan panjang AR-nya itu sama dengan X, katakanlah begitu ya. Ngerti ya? Ya. Kemudian Ngerti. jika kurung siku ini melambangkan luas dari sebuah bangun, maka luas EFGH sama dengan
L, lalu luas ABCD sama dengan 1. Kenapa 1? Karena panjang sisi perseginya adalah 1. 1. Oke, sampai di sini paham? Panjang paham, Bang. Nah, sekarang ini kalau AE sama dengan apa ya? BF ya, sama dengan CG sama dengan DH. Berarti kan kita bisa simpulkan ini juga loh. Kita bisa bikin kesimpulan lain bahwa di sini abang bikinnya. Yang sisi lain itu sama juga kan, Bang? Iya benar, berarti EB itu sama dengan FC sama dengan apa lagi? DG ya. DG sama dengan HA. Nah, panjangnya berapa? 1 kurang Y. Nah, ya benar, 1 kurang Y karena kan si kawannya itu si Y. Oke, ngerti ya? Berarti, Bang, Hmm? misalnya kan tadi kan berarti kan AB itu kan 1. Ya. Nah, A itu Y. Berarti kan antara AE sama EB itu belum pasti dia sama panjang berarti kan, Bang? Belum tentu, makanya di sana kita Nah. bikin 1 kurang Y. Kalaupun nanti ketika kita hitung rupanya dia sama, ya nggak ada masalah. Tapi kan perandaian kita itu harus jelas. Tidak ada kata-kata. Berarti gambarnya sebenarnya nggak kayak gini kan, Bang? Itu cuman kayak lah, yang bilang ini sama siapa yang bisa jamin ini sama? Nggak ada juga. Iya kan? Iya kan? Ya. Walaupun terlihat sama belum tentu sama. Oke ya? Ya. Nah, bagus. Berarti kayak gini, satu lagi kesimpulannya apa? Karena ini ukurannya sama ya, ada 1 kurang Y, ada Y. Berarti kan kita bisa simpulkan ini. Luas segitiga AEH itu sama dengan luas segitiga EBF. EBF sama dengan luas segitiga apa lagi? FCG. Dan sama dengan luas segitiga GDH, ya kan? Ya kan? Ya. Nah, luasnya itu sama dengan apa? Luas ke-4 ini. Itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Berarti anggaplah EB ya. EB tadi kan 1 kurang Bang, Y. tadi putus-putus, Bang. Oke. Luas ke-4-nya kan sama kan? Apa, Bang? Segitiganya? Iya. Luasnya kan sama. Nah, luasnya berapa? Luasnya kalau Bang bikin gini ngerti nggak? 1 kurang Y dikali Y per 2. 1 kurang Y, paham? Ya, A-nya kan ibaratnya tuh 1. A-nya 1 Ingat kurang aja Y. tadi EB kan 1 kurang Y. Ya. EB 1 kurang Y. BF-nya Y. Ya udah, berarti kan 1 kurang Y kali Y per 2. Untuk semuanya. Luasnya sama dengan ini. Nah, lanjut lagi ya. Nah, luas EFGH kan L. Luas EFGH sama dengan L. Nah, jadi, Aziza, luas EFGH itu diperoleh dari apa? Bisa kita bilang luas EFGH adalah luas ABCD dikurangi luas 4 kali. ya, mau luas 4 kali boleh, karena luasnya sama ya. Iya. 4 kali luas AEH, katakanlah gitu. Iya. Karena luas ini sama semuanya. Berarti luas ABCD berapa? Karena persegi yang panjang sisinya 1, maka luas ABCD 1 kurangi 4 kali kurang IH. 1 kurang Y kali Y per 2. Paham ya? Iya. Nah, luas EFGH tadi kan L. Maka L sama dengan 1 dikurang 2 kali 1 kurang Y kali Y. Atau dengan kata lain apa? 2 dikali 1 kurang Y kali Y itu sama dengan 1 kurang L. Nah, kalau kita cuma ambil 1 kurang Y dikali Y, maka 1 kurang Y dikali Y sama dengan 1 dikurang L per 2. Oke, sampai di bagian sini paham tidak? Paham. Oke. Cuman kenapa gitu akhirnya persamaannya tuh, Bang? Duanya berpindah ke sana. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih ketika kita misalnya sampai di sini pun nggak ada masalah. Anggaplah ya kita nggak ada kepikiran ke sini sekarang nih. Kita cuma punya ini, katakanlah begitu. Ya. Nah, ini tidak kita lanjutkan karena emang kita nggak tahu mau diapain. Kalaupun mau dilanjutkan bisa jadi bentuknya kayak gini atau mungkin ini Aziza uraikan ya. Jadi apa? Jadi 2. Ya, tiba-tiba. Nah, jadi itulah malas aku nyarinya. Kurang. Ya. Pokoknya segitu. Nah, selanjutnya nah itu yang apa yang sebangun tadi ya? Ya. Nah, bentar. Abang mau ke segitiga. Gimana caranya? Apa nggak bisa? Kita balik ke atas lagi. Shapes itu enggak, Bang? Nah ini. Perhatikan di sini.
Kesebangunan ngerti nggak Ziza dari mana datangnya kesebangunan? Sebangunan ada sendirinya, Abang. Nah, jadi gini, ini abang bikin kayak gini, di sini aja deh. Abang bikin ada 2 buah segitiga. Pertama segitiga AR, ini belum dibikin huruf ya. Katakanlah di sini hurufnya huruf S ya. Titik ini S. Maka abang akan bikin 2 buah segitiga di sini. Segitiga HRS dan segitiga. Yang satu lagi abang mau ambil yang segitiga besarnya HAE. HAE. Oke, sampai di sini udah tahu ya Ziza ya, segitiga yang mau diambil ya. Dah. Bang, ciri-ciri sebangun tuh perbandingan itunya tuh sama gitu. Bukan itu. Kadang kita nggak tahu dia itu perbandingannya sama atau enggak. Iya. Yang jelas gini, sudutnya itu sama besarnya semuanya, seukuran. Maksud abang ini, pertama kita kaji dari yang ini. Si R. R ini dia berapa nilainya? 90 derajat kan? 90. Ini Ya. 90. Terus ini Yang mana? pasti sama dengan ini enggak? Iya. Pasti, karena dia kan sudut yang sama yang kita ambil. Hmm. Nah, jumlah sudut dalam segitiga berapa? 180 derajat. Iya. Karena ini 90, udah ada 2 buah yang sama, ya udah pasti ini sama. Ya enggak? Iya. Nah, kalau udah sama kayak gitu ya udah, berarti perbandingan Ngelihat ini H itu jadi sama tuh karena ya aja sama-sama H gitu, Bang. ya karena sama itu, ya nggak mungkin beda kan? Yang ujung yang kita ambil sama. Masa iya beda besar sudutnya? Iya. Nah, ngerti ya? Betul ya. Nah, berarti kalau udah kayak gini, makanya cara membuat kesebangunan itu lihat ini HR, nampak ya? HR yang tegak ini per HA itu sama dengan intinya yang kecil yang di atas, yang segitiga besar yang di bawah. Kalau kita pakai alas RS, berarti kawannya apa? AE. Ini berarti iya AE. Nah, satu lagi apa? HS kawannya HE. Oke, dipahami ini. Bang. Nah, Nah, itu tuh kemudian yang kami bingungnya tuh, Bang. Buat perbandingannya tuh antara kecil per besar atau kayak dalam satu kolom tuh kecil-kecil aja gitu. nggak ada masalah. Jadi maksud abang inilah Cica. Katakanlah abang cuma ngambil yang 2 buah ini. Intinya yang diambil nggak harus 2 ya. Nah ini, yang 2 ini ya abang ambil ya. Berarti abang Ya. punya apa? HR per HA sama dengan RS per AE. Sampai di sini paham ya? Nah, kalau bertukar, RS-nya abang pindahkan ke kiri, sementara HA-nya abang pindahkan ke kanan. Jadinya apa? HR per RS sama dengan HA per AE. Nah, ini yang Aziza tanya ke abang tadi, dari mana datangnya? Iya, dari mana datangnya? Tapi kayak kami tuh jadi pernah buktiin pakai angka, tapi dan hasilnya tuh beda antara yang atas sama yang di bawah tadi tuh, Bang. Itu Enggak, yang salah hitung berarti tuh, Bang. antara salah hitung atau memang itu nggak sebangun, antara itu aja. Nah, intinya gini, coba lihat ini ya. HR per RS, coba lihat. Alas per, tinggi per alas ya kan? Iya. Tinggi per alas ini sama dengan tinggi per alas yang besar. Jadi bikin kayak gitu pun nggak ada masalah juga. Langsung kayak gini ya. Langsung muncul ini juga nggak ada masalah. Yang jelas perbandingannya pas tinggi HR per alas RS sama dengan tinggi HA per AE. Ya. Nah, baru kemudian kita ganti variabelnya. Panjang HR berapa? Coba pakai yang awal tadi, Bang. Yang HR per HA. Oh, yang ini ya? HR per Ya, coba HA pakai sama yang itu. dengan... Kalau yang di pembahasan kan HR per RS kan, Bang? Oh ya, benar. Oke, yang ini ya. Ya. Panjang HR-nya apa? Panjang HR adalah HA dikurang X kan? Jadi masalah apa gini? Nah, HA dikurang ini. HA dikurang AR. Kalau bikin di sini lah. HR itu sama dengan HA dikurang AR. Panjang HA berapa? Panjang HA 1 kurang Y. 1 kurang Y. Nah, berarti ini jadinya 1 kurang Y dikurang AR adalah X. Nah, ya. X. Ya. Nah, berarti kita bikin bawah.
Berarti ini jadi 1 dikurang Y dikurang X per panjang HA berapa tadi abang lupa? 1 kurang Y. Panjang HA 1 kurang Y. Nah, sama dengan panjang RS. Panjang RS berapa? Panjang RS X. Ya, X per Panjang satu ya bang. Y. AE-nya adalah Y. Nah, kemudian kita kali silang. Diperoleh Y dikurang Y kuadrat dikurang XY. Ngerti ya? Iya. Sama dengan X dikurang XY. Paham, Aziza? Paham. Kemudian XY yang kiri dan kanan itu kan bisa habis ya? Ini dan ini. Sisanya apa? Sisanya tinggal Y kurang Y kuadrat sama dengan X. Nah, dari sini kita mikirnya, ini kan juga Y kurang Y kuadrat. Ya enggak? Nah, makanya kemudian sampai kepikiran itu tadi. Sorry. Ini jadinya Y kali, Y dikali 1 kurang Y sama dengan X. Nah, dari situ. Makanya ini muncul ini. Jadi nggak ada masalah kita kalau nggak langsung kepikiran gitu. Katakanlah di ini ya. Kita mau nyambung Pasti yang setelah ini itu. tadi. Iya. Nah, ini Pasti sama dengan 1 kepikiran kurang. nanti tuh. Iya, pasti ini kita ubah langsung jadi 2X gitu kan. 2X sama dengan 1 kurang L, berarti X-nya berapa? 1 kurang L per 2. Ya kan? Nah, karena yang ditanya apa? Luas dari persegi M. Persegi M itu kan sisinya X. Berarti luas persegi M sama dengan X kuadrat. Ya udah, X kuadratnya apa? 1 kurang L per 2 dikuadratkan. Boleh kayak gini, boleh juga jawabannya misalnya dibikin kayak gini. 1 dikurang L kuadrat per 4. Nggak ada masalah, sama, benar. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini nih, enggak pasti angka gitu hasilnya bang. Enggak harus. Ya, karena dia kan bilang itu dalam variabel X, variabel L, luasnya. Ya. Oke, bisa Berarti dipahami. terserah aja kalau membuat. Iya, terserah, nggak ada masalah. Oke ya. Iya. Oke bang. Kita lanjut. Selanjutnya soal berikutnya kayak Ceva. Ceva udah belajar Aziza? Teorema Ceva. Ada dikasih materinya sama yang di Pekanbaru. Oh, ada ya? Ada dikasih materinya. Ya udah, nanti berarti kan tinggal baca-baca aja lagi kan materinya. Ya. Teorema-teorema tuh harus kayak dihafal gitu ya bang? Apa yang semuanya gitu harus dihafal? Ya harus tahu, harus hafal. Karena gini loh, kayak rumus Pitagoras emangnya harus dihafal. Kira-kira jawabannya apa? Kadang ya udah tahu aja. Kalau kita misalnya bisa buktikan tanpa menghafal ya nggak masalah. Tapi masalahnya kemudian kalau kita nggak hafal, ya akan lebih untung orang yang hafal intinya. Ya. Oke. Udah muncul ya soalnya? Udah. Pada segitiga PQR garis tinggi PS. Nah, jadi ada garis tinggi PS. Sebentar, kita bikin segitiganya dulu. Usahakan ini ya, bikin segitiganya itu agak ngasal. Maksud abang, jangan segitiga yang sama kaki atau apa. Karena itu tidak boleh. Ngasih nama kayak segitiga tuh sembarang aja kan, kayak ngasih nama sudut, ngasih nama sudut yang kayak segitiga, segi empat itu sembarang aja. Ya kalau ada ketentuan di soal kayak ini kan pada segitiga PQR ya udah berarti wajib PQR. Oke, lanjut ya. Garis tinggi PS. Jadi kita punya garis tinggi PS. Garis tinggi kan yang ini ya, yang tegak lurus ya. Ya. Garis tinggi PS, kemudian garis bagi kita, garis bagi yang membagi sudut ini. Bagi sudut. Nah, ini. Yang cuma jadi 90 derajat tuh garis tinggi aja kan bang?
Iya, benar. Kemudian garis berat. Nah, kalau garis berat itu kan RU Bagi, berpotongan di satu titik. Nah, ini kan udah berpotongan ya di sini. Berarti ini kita bikin iya, harus kena di sini. iya, Nah, karena dia RU adalah garis berat, maka panjang PU sama dengan QU. iya. PU sama dengan QU. Hmm. Nah, diketahui bahwa panjang PQ adalah 7. Panjang PQ Hmm. yang ini 7. Hmm. Kemudian panjang QR sama dengan 9. Iya, QR sama dengan 9. Pertanyaannya, oh, lalu dia bilang kayak gini, panjang RS itu dapat dinyatakan dengan M kuadrat per N kuadrat dengan M dan N relatif prima. Maka yang ditanya iya. adalah 2 kali M tambah N sama dengan titik-titik. Nah, sebelum kita bahas, lanjutkan membahas. Nah, di sini ada yang perlu diketahui bahwa, nah itu tadi yang Aziza tanya, apakah perlu menghafal rumus yang sebegitu banyak? Ya penting, Aziza. Apalagi kalau ini kan kayaknya masih basicnya ya. Jadi kalau kita punya ini segitiga ya, Aziza ya. Ini Iya. ABC, katakanlah begitu. Kemudian garis bagi itu identik kayak gini ya, kita bikin. Ini sama-sama theta, artinya besarnya sama. Kalau kita punya garis bagi kayak gini, ini Bang bikin kayak gini, ini D. Maka kemudian berlaku di garis bagi tersebut, berlaku, abang takut salah, BD per DC itu sama dengan AB per AC. BD per DC sama dengan AB per AC. Ada pembuktiannya sebenarnya, tapi ya kalau kita bahas ya panjang lagi. Intinya gitulah. Ngerti? Sampai sini Aziza. Per AC. Ya. Intinya sini si BD per DC sama dengan AB per AC. Lihat ininya aja, lihat posisinya aja. Karena kalau kita huruf kan kadang-kadang terbalik kita nulisnya. Iya, ya. Oke, ngerti ya? Ini yang ke satu, yang pertama. Yang kedua, Iya. ada juga aturan kalau kita punya segitiga, katakanlah ABC kayak gini. Kemudian ketiga segitiga itu ada garis, mau garis apapun ya sebenarnya ya. Yang katanya Ceva tadi itu, dibilang Hmm. di pembahasannya itu. Nah ini ABC, ini Berarti yang DEF. tadi tuh belum teorema Ceva gitu, Bang. Yang di bawah ini baru. Yang mana? Yang barusan abang yang warna hijau BD per DC AB per AC itu belum teorema Ceva lagi, Bang. Enggak, kalau ini pasti enggak Ceva. Nah jadi iya satu lagi ya Ziza ya. Abang sendiri ini nggak pernah hafal namanya. Yang abang hafal tuh kayak Pythagoras, tapi abang tahu apanya, letaknya aja. Abang sering lupa nama. Tapi nggak ada masalah Hmm. ketika kita mengerjakan soal pun kita nggak bikin nama teoremanya nggak apa-apa. Toh kita pakai Pythagoras kan nggak selalu bikin Pythagoras kan. Hmm. Nah artinya, nah yang abang lihat ininya selalu posisinya. Jadi intinya kalau dia kongruen artinya berpotongan di satu titik kayak gini, maka selalu berlaku Kan kuren. kongruen namanya. Kongruen itu ketika dia berpotongan di satu titik ketiga garisnya. Maka kemudian berlaku ini BD per DC, lihat posisinya BD per Hmm. DC kali Ya. EC. Nah, jadi dilanjutkan EC per AE, Hmm. kemudian dikali AF per FB, maka Hmm. hasil perkalian semuanya itu sama dengan 1. Iya. Nah, abang cuma hafal apanya, letaknya. Iya, Dari di, ada sini materinya di yang ah, di Mango. oke, abang katakanlah ini poin ke satu ya, poin pertama, ini poin kedua. Nah, kita balik lagi ke soal. Berarti syaratnya yang pertama tadi itu harus sama besar sudutnya kan, Bang? Ya harus merupakan garis bagi. Kalau dia nggak garis bagi ya nggak berlaku. Iya. Nah, kita balik lagi ke sini. Hmm. Kita mulai dari yang garis baginya dulu ya. QT adalah garis bagi. Maka kemudian berlaku, kita lihat poin yang pertama tadi ya. Maka berlaku apa? RT per PT sama dengan QR per PQ. Benar nggak? Bentar. PT per PT. Itu pakai yang poin pertama, Bang. Ya. Nah,
Hmm, RT per PT sama dengan QR per PQ. Benar nggak? benar. Nah, panjang QR udah diketahui di soal, begitu juga dalam panjang PQ, maka kita tinggal masukkan sama dengan 9 per 7. Oke? Ya, Jadi dari sini kita punya RT per PT sama dengan 9 per 7. Ini yang kita simpan dulu. Nanti bakal digunakan. 9/7. Ya. Nah, nanti. Nah, sekarang kita balik lagi ke Mm-mm. poin kedua. Karena tadi udah ada RT per PT ya. Ini kan ketiga garisnya kongruen nih. Bertemu berpotongan di satu titik ya. Maka kemudian kan pasti berlaku ini ya, Jiza. RT per PT. Oke? Dikali PU per RT per PT, PU per QU. QU dikali QS per SR. SR. Hasilnya pasti sama dengan 1. Oke? Ah, Ingat PU sama dengan QU. Nah, berarti RT per PT bisa kita ganti dengan 9 per 7, kemudian PU per QU sama dengan 1, karena keduanya sama ya panjangnya ya. Sama dengan oh, ya. sama dengan QS per SR. Dari sana sebenarnya apa namanya tuh? Fungsi pernyataan kalau RU itu garis ini, garis berat. RU itu garis berat. Ya, kalau RU garis berat berarti kan PU sama dengan QU. Oke? Hmm, hmm, hmm. Nah, maka langkah berikutnya adalah ini kita operasikan sehingga kemudian diperoleh kesimpulan bahwa QS per SR itu sama dengan 7 per 9. Oke? SR sama dengan 7. 7 Ya. per 9. Nah. Atau dengan kata lain kayak gini. Bentar. Berkemeja Habib. Oh, nggak usah sih. Ini aja. QS per RS sama dengan 7 per 9. Nah, sekarang coba dibandingkan kayak gini ya. Anggap panjang QS-nya itu 7, huruf apa yang belum dipakai? 7X ya. Anggap ini 7X ya. Ngerti aja ya. Apa? QS-nya itu 7X. Berarti SR-nya apa? 9X kan? Ngerti nggak? Hmm, Karena kan perbandingan QS dengan SR-nya kan 7 banding 9. ya. Oke, sampai di situ paham ya? Nah, Buat kemudian, perbandingan. iya, Buat perbandingan. iya. Katanya kan RS sama dengan M kuadrat per N kuadrat. Nah, sekarang kita mau cari panjang RS. Sebelum itu, ini, misalkan QS sama dengan 7X, maka panjang SR sama dengan 9X, karena perbandingannya 7 banding 9. QS ditambah SR itu sama dengan panjang QR. Benar nggak? Ya. Aduh, mana Jadi tadi? tambahkan juga gitu, Bang. Jadi Iya, 15X gitu. 16. 16X. Maka 16X sama dengan QR. QR-nya berapa sih? Tadi diketahui di soal 9 kan? Panjang QR kan 9 QR. ini. 9 ini. Oh, iya. Nah, berarti X-nya berapa? X sama dengan 9 X-nya per 1. 16. 1. Ya, 9 per tak bisa. 16. Ya. Nah, karena RS sama dengan 9X, maka RS itu sama dengan 9 dikali 9 per 16. Jadinya apa? 9 kuadrat per 4 kuadrat. Karena kan tadi harus dinyatakan dalam bentuk M kuadrat per N kuadrat, kata soal. Oh, ya. Nah, Ya. ini harusnya ditambah keterangan lagi sih harusnya. M dan N-nya itu positif. Karena kalau nggak positif, bisa ini kan, bisa hasil negatif. Tapi karena dia M panjang dan ya, N. Ya, relatif prima tuh pasti dia positif juga gitu, Bang. relatif prima itu ya ini. Bisa. Kadang nggak harus bilangan ini sih, karena PB itu kan definisinya faktor pembagi positif, faktor pembagi terbesar ya. Iya. PB min 2 dengan 8 aja kan 2. Karena min 2 dan 8 bisa dibagi 2 dua-duanya. Kan faktor terbesar.
Makanya yang kita Min ambil 2 selalu dengan titik. 8. Iya, Kalau min 2 dengan 8 berarti ya 2. tetap 2. Nah. Intinya gini, intinya M-nya 9, N-nya 4. Ya kan? M-nya 9, N-nya 4. Yang ditanya adalah nilai dari 2 kali M tambah N. Maka 2 kali M M-nya tambah N, ya, sama dengan 2 kali 13 ya. ya. Nah, sama dengan 26. M-nya bukan itu M kuadrat, enggak dijadikan M dulu, Bang. Enggak 3. Lah, M kuadrat kan 9 kuadrat. Ngerti ya? Salah. Ngerti. Kecuali kalau M kuadratnya 9, itu baru 3. Iya, salah. Ya, gimana bisa paham? Bisa. Susah soal ini. Kayaknya ya. Kalau tahu ininya ada kemungkinan dapat sih. Termasuk yang susah lah. Sepertinya. Kalau apa? Kayaknya susah soal yang ini. Yang barusan. Kalau enggak tahu teorema itunya aja sih, Bang. Kita tuh bisa tahu itu dia kan banyak kan, Bang, ada teorema Stewart, ada teorema Ceva, Menelaus, Nah, ada itu. dikasih 3 itu sama dia. Gimana cara Nah, bedain gitu, Bang? ya tergantung kita mau pakai yang mana. Sama kayak itu, sama kayak ketika belajar logaritma ya. Kan ada banyak sifatnya. Jadi pas di soal kita mau pakai yang mana ya udah, terserah. Susah juga bilangnya. Iya. Ya tergantung ini kan. Apa ya? Makin sering kerjakan soal nanti kayak makin ini ada feeling pas lihat soal kayaknya ini dibeginikan. Kayaknya pakai inilah, coba dulu nggak bisa pakai cara lain. Makanya nggak ada cara yang ini, yang baku gitu. Oke. Ya, tapi ujung-ujungnya yang 3 tuh harus dihafal gitu kan, Bang. Bukan cuma yang 3 itu ya. Nah yang 3 itu malah wajib kayak apa ya? Kayak selemah-lemahnya iman, tahulah yang 3 itu. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 18. 19. BC adalah diameter sebuah lingkaran yang berpusat di titik P. Berarti kita perlu gambar lingkarannya dulu ya. Iya. Kita gambar lingkarannya dulu. Usahakan gambarnya sedikit besar. Aduh. Nah, katakanlah begini ya. Gambar lingkarannya. Kemudian berpusat di titik P. Nah, sebentar, abang bikin gambarnya. Ini harus pas karena astaga. Baru dibilang harus pas. Di luar lingkaran garis api aja masing-masing. Nah, kayak gini lah lebih kurang ya, Aziza. Nanti abang bikin ini lagi. Iya. Terus kayak gini. Aduh. Udahlah. Yang penting paham ya maksudnya gambarnya. Paham. Oke. Kemudian di titik P ya. Kayak gini. BC adalah diameter sebuah lingkaran yang berpusat di titik P. Karena dia diameter berarti panjang BP sama dengan panjang PC. Titik A di luar lingkaran, kemudian garis AB dan AC masing-masing memotong lingkaran di titik M dan N. Karena dia bilang AB pertama kali berarti M-nya di sini N. Jika panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan 25, lalu panjang AC adalah 30, maka panjang MN sama dengan titik-titik. Yang dia tanya panjang MN. Panjang bagian yang ini. Berarti AC dengan AB itu tidak sama, walaupun bentuknya kayak gitu tuh. Tidak Iya, bisa nggak disimpulkan sama. kalau itu sama, emang. Kalau misalnya Ya tidak makanya. tahu kita panjang itu. Iya, intinya gini, kalau ketika kita lihat soal ya, selagi tidak ada pernyataan sama kata soal ya udah, walaupun bentuknya kayaknya sama. Oke, ini biar gampang dihubungkan dulu ini. Yang perlu diingat sih di sini
apa ya? Bagian itu. Aturan kosinus. Aturan kosinus kayaknya dipakai terus sudut ini, sudut keliling, besar sudut keliling itu kan 90 derajat. Itu harus diingat kalau untuk soal ini ya. Besar sudut keliling. Ya sudut keliling itu yang kayak gini. Misalnya ini ada lingkaran. Aduh, jelek lagi. Yang sudut pusat, sudut keliling setengah dari sudut pusat gitu bang. Iya, ngerti ya? Karena dia menghadap diameter ya pasti ini nanti. Di sini 90 derajat. Yang Oke, di itu. mana? Nanti, itu Nanti. nanti. Nah. Hmm. Yang jelas ini dulu lah, pakai aturan kosinus. Masih ingat nggak aturan kosinus? Ini Masih sering ya. Ya ini kalau punya segitiga ABC, panjang sisi BC-nya A, di sini B, ini C, maka kemudian berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat B ditambah C kuadrat tambah kuadrat C kuadrat kurang 2BC dikurang 2BC kali 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 A. cos sudut A ya. Nah, atau Iya. kalau misalnya kita olah lagi ini ya, kalau kita mau mencari cos sudut A, maka cos sudut A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. 2BC. Iya. Ya. Nah, ini kayaknya bakal nanti dipakai. Oke, sampai di sini paham? Paham? Nah, kita mulai dari ini dulu lah. Dari pernyataan kalau kalau AB dan BC itu sama. Karena AB sama dengan BC panjangnya, berarti ini kan segitiganya segitiga sama kaki ya. Apa tadi bang? AB sama AB sama dengan BC-nya BC. itu Nah, sama. kan sama kaki ya. Hmm. Berarti besar sudut A sama dengan besar sudut C. Benar? Ya. Karena besar sudut A sama dengan besar sudut C, maka nilai dari cos sudut A pasti sama dengan cos sudut C. C. Oke, sampai di sini mengerti? Itu yang. Nah, cos sudut A, kita lihat dari segitiga ABC. Berarti kalau cos sudut A itu sama dengan panjang AB kuadrat ditambah AC kuadrat Sudut kuadrat dikurang BC kurang BC per ber 2 kali 2 AB kali AC. Nah, sementara yang satu lagi kalau kosinus sudut C, kita lihat dari gambar ini berarti sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang AB kuadrat per 2 kali AC kali BC. Tapi untuk apa ya pakai ini? bentar. Nggak usah pakai ini deh. Aziza, pakai yang lain aja. Pakai ini segitiganya, jangan yang ABC. Kenapa bang? Ya karena percuma kan ukurannya udah tahu semua. Yang dipakai yang ini aja, yang CN, PNC. Ini. Cos sudut C itu kalau dari Boleh gitu ya bang? lah kan nggak ada masalah. Nah itu makanya kadang-kadang ini loh, abang kalau lihat orang belajar ini, belajar segitiga itu cuma ngapal-ngapal aja kadang. Makanya di sekolah kalau abang ya, abang selalu ajarkan kayak gini. Misalnya, abang suruh mereka bikin ini segitiga siku-siku sama kaki yang besar sudutnya 45 dengan ukuran 1-1 kayak gini. Kemudian abang suruh bikin satu buah segitiga lagi dengan ukuran 2 dengan 2. Ini sudutnya 45. Sekarang abang tanya misalnya nilai cosnya pasti sama nggak antara segitiga yang besar dengan yang kecil? Nilai cosnya. Nilai kosnya Ya, pasti sama kan? Ya kan sama. cos. Nah, artinya apa? Yang mau segitiganya besar, mau segitiganya besar kecil nggak ada pengaruh. Yang pengaruh itu besar sudutnya. Makanya ketika cos sudut C ya udah mau kita ambil dari segitiga PNC ya tetap sama aja, nggak ada yang berubah ya kan? Kalau Makanya misalnya kemudian pakai sama-sama segitiga, ya panjang. Bukan iya, enggak lebih mudah bang kalau misalnya disamain gitu. Enggak, gimana? malah enggak dapat. Misalnya sama-sama pakai segitiga ABC untuk persamaannya tuh. Ya nggak ada masalah, tetapi kan ngapain? Kita kan udah ada semuanya. Kita kan mau cari variabel yang belum tahu panjangnya. Ingat, kita kan mau cari MN, ya kan? Akan lebih Nah, besar kemungkinan kita tahu MN kalau kita tahu panjang PN atau CN. oh, Nah, itu makanya ngambilnya di sini. Makanya dari segitiga PCN, cos sudut C adalah CN kuadrat ditambah CP kuadrat dikurang PN kuadrat per 2 kali CN dikali CP. Oke, iya. sampai di sini paham ya? Bentar bang. CN CP PN kuadrat. Paham?
Nah, sekarang coba lihat ini. Abang mau bikin pernyataan ini. Kalau panjang PB sama dengan panjang PM, sama dengan panjang PN, sama dengan panjang PC. Kenapa kira-kira dia sama? Ya, itu jari-jari kan, Bang? Nah, benar. Karena dia jari-jari artinya apa? CN dengan PN kan Tapi sama. M dengan N enggak sama loh kan? Ya, Enggak M dan sama N. dengan PB. Iya, karena M maksudnya Panjang MN MN. sama Enggak, ya, enggak. enggak kan sama. Nah, Enggak. Oke ya. oke. Jadi kita selesaikan satu-satu dulu lah. Yang ruas kiri dulu lah. Panjang AB udah ada Yang belum? kiri. Ya. Panjang AB udah Panjang AB berapa? 25 ya. 25. Berarti kita punya Ya. 25 kuadrat ditambah panjang AC. AC 30 kuadrat dikurangi BC. BC adalah 25 kuadrat. Benar? Kuadrat. Per 2 kali 25 kali 30. Oke, Ziza, ngerti ya? Ya. Oh, itu Kemudian, dimensinya. Ya. nah berarti sama dengan ini habis. Sisa Hmm. 900 ya. Hmm. 900 per 2 kali 25. Per 50 kali 1.500. Nggak usah dicari Ya. hasil akhirnya karena ini kan bisa disederhanakan. 900 bagi 30 adalah 30. 30 per 50 kalau Iya. disederhanakan jadi 3/5. ya 3/5, ngerti? Nah, kita ke ruas sebelah Ngerti. kanan. CN Ya. CN nggak ada CP dengan PN sama-sama Apa, Bang? jari-jari. CP dan PN. CP dengan PN. Ya. Sama-sama jari-jari, maka ini bisa dikurangi habis. Sisanya tinggal CN kuadrat CN kuadrat per 2 kali CN per kali CP. CP. Nah, CN dengan CN bisa dibagi. Yang di atas tinggal 1. 1 per 2 kali CP, ya kan? Nah, kemudian kita kali silang. CN-nya masih ada ya? Di atas ya, sorry. Masih, Bang, masih. CN. Maka kemudian dari sini kita punya CN per CP itu sama dengan 6/5, ngerti? Atau 6. dengan kata lain, CN adalah 6/5 CP. Ya. Paham, Aziza? Oh, Ya, ini abang ituin langsung. Ya. Kayak kaliin. Ya, duanya dipindahkan ke ruas sebelah BC itu tadi tahu kan, Bang, berapa panjangnya? Nggak bisa kayak ganti CP-nya tuh jadi berkoma dia nanti. Iya, makanya susah kali. Ya, ini mau diganti habis ini. Oh. Ya. Iya. Benar, bagus. Artinya kan panjang CN bisa dicari karena apa? Karena panjang CP itu setengah BC kan. Iya. Nah, makanya kemudian panjang CN itu sama dengan 6/5 dikali panjang BC kan 25 tadi. Panjang ya. BC 25. Setengah. Berarti 25/2 aja bikin kayak gini aja, Ziza. 25 bagi 5, 6 bagi 2, 3. Maka di sini kita punya panjang CN 15. Ya, CN sama dengan 15. Paham ya? Ya. Nah, CN 15. Sekarang kita lihat lagi segitiganya pakai ini. Coba lihat yang di B ya, cos sudut B. Cos sudut B-nya itu kan kita bisa pakai dua segitiga. Apa, Bisa Bang? cos sudut B. Cos sudut B. Cos sudut B. Nah, di cos sudut B itu kan kita bisa pakai dua segitiga. ABC sama BMP. Sama dengan PMB, ya. Nah, BMP sama BAC. Nah, jadi diingat aja. Maka cos sudut B. Cos sudut B itu kalau kita lihat kan segitiganya kayak gini tadi nih. Aduh, jelek kali. Ya udah nggak apa-apa. Ini BAC, ini BMP tadi ya, kayak gini. Maka cos sudut B itu sama dengan kalau kita lihat dari segitiga BAC, cos sudut B adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat
kurang AC dikurang kuadrat AC kuadrat per 2 kali per AB 2AB kali BC. AC. Ya, CB. oke. Sementara Ya. kalau kita lihat dari segi 3BMP, maka itu sama dengan BM kuadrat BM kuadrat ditambah BP kuadrat kurang PM kuadrat per 2BM BP. 2BM BP. Oke. Panjang AB dan BC kan udah tahu tadi itu. Panjang apa, Bang? Panjang AB dan BC. Iya. AB kan sama dengan panjang BC kan? Sama-sama 25, sementara AC-nya 30. Berarti kita Iya. punya 25 kuadrat ditambah 25 kuadrat dikurang 30 kuadrat per 2 kali 25 kali 25. Ya 25. Nah, sama dengan BM. BM udah tahu panjangnya? BM Belum tahu ya? belum. Kan itu yang mau dicari kayaknya. Oh, BM belum tahu ya, kita mau cari panjang BM dulu. Yang jelas gini, PM dengan PB sama nggak? sama. Sama-sama jari-jari kan, PM dengan PB. Kita ingat lagi ya, PM dengan PB sama. PM dengan PB sama, berarti ini hilang. Ya kan, habis ya? Mana Berarti- iya? Berarti BM kuadrat per 2 kali BM kali BP. 2 kali BM BP. Ya, kayak ngerti. Oke. 25 kuadrat adalah 625. Maka kita punya 625 ditambah 625 itu 1250. Ngerti ya? Itu kalau cari dengan 25 bawah enggak boleh kan, Bang? Nggak boleh. Itu kan penjumlahan. Oke. Bang ulangi lagi, ini 1250 ya. 1250 dikurangi 900. Berarti kita punya 350. 350. Ya. 350 per 2 kali 25, 50. 1250. 50 kali 25 ya. 1250. Ya. Bang mau bikin kayak gini karena nanti mau. Nah, ini kalau ini kan bisa dicoret ya. Bagi 50 ini jadi 7. Ini bagi 50 jadi 1. Itu berapa, Bang? 350. 350. Oh, ya yang tadi. Ya. Ngerti ya? Ngerti. Nah, dan ini sama dengan BM dengan BM kita bagi. BM kuadrat dengan BM, sisa BM di atas. Di bawahnya tinggal 2B BP. 2 BP. Atau dengan kata lain 14 per 25 sama dengan BM per BP. Maka BM sama dengan 14 per 25 BP. Nah, untungnya panjang BP udah ada. Bentar, Bang. Jadi kalau misalnya kita mau ngalihkan itu tuh, misalnya kan ada 2 BP, boleh satu aja dulu gitu kan, Bang? Yang nggak ada masalah ya. Ini kayak ini loh, Aziza. Cara berpikirnya kayak gini. Kedua ruas dikalikan dengan 2. Iya. Nah, 7 per 25 kalau kali 2 kan 14 per 25. Nah, ini BM per 2 BP kalau dikalikan 2 dengan tinggal BM per BP. Bukannya 2-nya nanti jadi punya B? Oh iya kan 2 per 2 1 ya. Ya, ngerti ya? Iya. Nah, panjang BP itu kan setengah dari BC kan? Ya. Nah, karena dia setengah dari BC, maka kita punya panjang BM di sini. Maka BM sama dengan 14 per 25 dikali panjang BP itu setengah dari BC karena BC-nya 25. Berarti ini 25 per 2 sama dengan 7 ya. Maka panjang BM sama dengan 7. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, kita lihat lagi. Kita mau cari panjang apa di sini? MN. BM-nya 7, CN-nya 15. BM-nya 7, CN 15. BM-nya 7. CN-nya 15 ya. Oh. Oke. Oh, berarti kayak gitu tuh juga beda, berarti bukan sama. Iya. Kirain ada pula sifat itu sama. Enggak. Nah, kita lanjut ke sini. Panjang AM-nya berapa? Panjang apa, Bang? AM. AB tadi 25 kurang 7 berarti 2. Berapa? 18. 18. Iya kan? Ya. Panjang AM-nya 18, kemudian panjang AN-nya berapa? 15.
15. Nah, bagus. Nah, sekarang kan kita mau cari panjang MN. Iya. Kalau mau cari panjang MN, berarti kan kita bisa arahkan ke cos sudut A. Iya. Tetapi pakai dua buah segitiga. Segitiga AMN. AMN sama ABC. Iya benar, AMN sama ABC. Oke, diingat yang angka-angkanya. AMN sama ABC. Agak panjang Iya. ini, memang. Aduh. Kayak gini ya tadi ya segitiganya. AMN, ABC ya. AM-nya 18 kalau nggak salah ingat. AN-nya 15, benar? Benar ya? Iya. Ya. Panjang BC-nya 25 ya. Ini 7. Ini berapa tadi? CN-nya berapa tadi? 15 ya? Pakai per. Enggak. CN-nya 15. Nggak usah. Oke. Sekarang gini, kita bahas cos sudut A. Cos sudut A itu bisa ada dua macam. Kalau kita mandang dari ABC, maka cos sudut A adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang BC kuadrat per 2 kali AB kali AC. Paham? Aziza? Ya. Kalau kita ambil dari AMN, berarti AM kuadrat ditambah AN kuadrat AN kuadrat. Ya. kurang MN kuadrat per 2 kali AM kali AN. Nah, tinggal kita selesaikan perluasnya. Ya. Panjang AB adalah 25, berarti 25 kuadrat ditambah panjang AC 30 kuadrat dikurang 25 kuadrat per 2 kali 25 kali 30 sama dengan panjang AM. AM adalah 18, maka kita punya 18 kuadrat ditambah panjang AN. AN-nya 15 kuadrat dikurang MN per 2 dikali 18 dikali 15. Oke. Ngerti ya, Jiza? Ngerti ya? Nah, 25 kuadrat dikurang 25 kuadrat adalah 0, 30 kuadrat adalah 900, maka kita punya 900 per ini 2 kali 25, 50, 50 kali 30, 1500 sama dengan 18 3 per kuadrat. 5 tadi kan? Ya. 18 kuadrat adalah berapa tadi? 324. 18. Ya. Ditambah 225 dikurang MN per berapa nih ya? 540 kalau nggak salah. Oke, Aziza, paham sampai sini ya? Paham. Oke. Nah, 900 per 1500 adalah 3 per 5, benar? Maka kita punya 3 per 5 sama dengan, ini dijumlahkan aja. Jadinya 549 dikurang MN per 540. Tinggal dikali silang. 3 dikali 540 adalah 1620 sama dengan 549 dikali 5 2745 kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Oh ya, ini MN-nya kuadrat ya, jangan lupa. Aku salah. MN-nya kuadrat. Nah, maka MN kuadrat sama dengan, kamu udah curiga ya tadi, ini kok terlalu besar nilai MN-nya. 2745 dikurangi 1620 berapa, Jiza? Kurang. Berarti sama dengan 5. 1225. 125? 1125. 1125 ya. Berarti MN sama dengan akar 1125. 325 ya? Ya nggak sih? 35. 300 ditambah 25 dikuadratkan. Sama dengan 97234 ditambah 625 ditambah 6 kali 25 berapa? 150 ya? 15.000. Gitu, Bang. Ya karena abang malas ngitungnya. 325 kali 325. Ini kan sama aja dengan 300 tambah 25 dikuadratkan. Ini kayak ini loh aja, kayak X tambah Y dikuadratkan. Ya ini. Ini X kuadratnya, ini 2X-nya.
Ini Y kuadrat ya, sorry. Abang pakai X kuadrat tambah Y kuadrat, Ah, tambah 2X ya. Nah ini ya 2X itu ya. yang Ini jadi 90.000 ditambah 15.000 kan 105 ya. Kalau nggak, 9, ini 1125 ya. tidak 35. Kayaknya bukan 300 lah, 225 kayaknya. 225 dikuadratkan. 200 ditambah 25. 4.000 ditambah 625 ditambah 1.000. 4.000 tambah, kok salah-salah sih. Ini benar 1125 ya? Ada salah itu Mas Iza? Ini. 0, 12, 1, 16, 20, 5. Betul ya, Bang? 225 kuadrat emang segitu emang ya? 324, 225. Sorry, di sini MN kuadratnya 225 loh. Kalau di kuncinya. Kayaknya di hitungan ininya ada salah tadi. Di hitungan sini ada salah. 9, 4, 5, 4, 9, 5 kali 5, 2, 20, 22. Astagfirullahaladzim. Bang, itu udah 5 MN jadinya. Iya. 5 MN kuadrat ya. Ada 2 kesalahan sih di Iya. sini. Bentar. Ini berarti yang sebelah ininya benar. Yang sebelah 1620-nya benar. Sama dengan ini hasil Yang perkaliannya itunya kayaknya salah. 5. 4, 24, 2, 2745 benar. 2745 kurang berapa tadi? 5 MN kuadrat ya Aziza ya? Kurang 5 MN kuadrat. Iya. Berarti 5 MN kuadrat. Aduh. Cacat akhirnya. Sama dengan 1125 tadi ya. Yang ini. Baru bagi 5. Ya, MN kuadrat sama dengan berapa tuh? 225. Nah, ini baru 225. Oke. Ini jelas nilai MN sama dengan berapa tuh? 15. 15. Bisa salah itu. Oke, ngerti. Ada yang mau ngerti, ditanya? Bang? Iya, apa nih? Oke. Coba ke atas kan sedikit, Bang. Oh, ke atas kan. Bentar. Yang mana? Itu yang susah tuh geometri tuh kayak ini nih kemana arahnya, ke bawahnya tuh kayak paham gitu Bang, tapi mendapatkan yang pertamanya tuh Iya, ini kayak apa ya? Kalau kita baca solusinya ngerti semua. Iya kan? Nggak kayak ada yang awal kayak misalnya tadi kan pertama dapat nilai CN dulu, terus ini ke situnya tuh Bang, kayak apa dulu yang dicari gitu. Nah, itu makanya harus sering-sering ngerjakan soal sih kalau itu kan. Ya makanya emang nggak ada bilang ini kan. Kayak misal belajar logaritma, kok bisa pakai sifat ini? Ya itu karena sering ngerjakan soal kan. Nggak ada ininya, nggak ada rumusnya masalahnya yang ini. Yang Iya. jelas gini, kalau kita mau cari MN, lihat dulu kemungkinannya. Kita bisa dapat MN, ada banyak cara. Mungkin bisa nih kalau pakai ini, pakai aturan kosinus. Tapi kan panjang AM belum tahu. Yang tahu baru panjang AB. Panjang AC, ya nggak? Berarti kalau mau cari panjang AM, harus tahu panjang MB. Panjang MB ini kayaknya bisa lah dicari. Kenapa bisa dicari? Karena kita punya segitiga BPM. Yang mana BP-nya udah tahu. Nah, MB-nya belum ya. Nah, untuk itu cari PM dulu. Makanya mikirnya kayak ini loh. Kita mau nyari A, syaratnya B. Berarti harus cari B dulu. Rupanya B nggak bisa langsung dapat. Harus cari C-nya dulu. Ya udah, berarti mulainya dari C. Baru ke B, baru terakhir nanti dapat A-nya. Jadi kayak alur mikirnya itu kayak mundur gitu. Kita mau apa, syaratnya apa.
bisa Ini terpenuhi. CN dulu karena apa, Bang? CN dulu dicari. Yang mana? Kan ini kan dapat CN dulu kan pertama tadi, Bang. Dapat CN ya? Iya, Karena karena kita mau cari sama-sama. panjang PN. Gini loh, kita kan mau cari panjang apa ya? Gini, kenapa CN dicari? Karena kita butuh panjang AN. Ya kan? Kita mau cari panjang AN. Kalau AN-nya tahu, nanti bisa dipakai aturan kosinus. Kan nembaknya mau ke sana. Makanya CN-nya dulu. Nah, satu lagi nih aja. Kalau ketemu soal, kita jangan mikir gini dulu. Jangan mikir ini mau diarahkan kemana, jangan. Karena kalau kayak gitu biasanya nggak selesai soalnya. Terlalu banyak mikir. Pokoknya apa yang ada di kepala kita tulis saja dulu. Ini kayak nyari sembarang-sembarang dapat CN-nya sekian, dapat CN-nya 15. Terus mikir lagi, apa lagi ya yang bisa aku olah dari yang diketahui di soal. Ya. Apalagi, karena untuk geometri ini beda ya. Kayak aljabar kan udah tahu kita mau kemananya kan. Kalau geometri ini kan memang lihat gambarnya. Makanya, lihat gambarnya, terus hubungkan sama yang kita tahu rumusnya apa-apa aja. Coba dulu satu, coba dulu yang lainnya. Nanti dapat berangsur-angsur, mulai tahu nanti. Makanya ini nggak ada yang harus mulai dari mananya, kita nggak tahu sebenarnya. Iya. Bebas gitu. Bahkan kadang ada yang soalnya itu yang kayak dikasih garis tambahan sama dia. Ada banyak, makanya. Geometri ini makin imajinasi harus main. Selain hafalan rumusnya ya. Iya. Oke. Kayaknya cukup ya. Hari ini aja Ya. ya. Tiada dua lagi, nak Bang. Iya, yang geometrinya kayaknya ada 2 lagi nih. Iya. Di apa aja, Bang? Ada hari Minggu atau ada apa? Iya, ya. Oke. Les kan nih. Kalau tak ada halangan insya Allah. Kalau nggak ada hujan, nggak ada apa pagi hari itu. Iyalah. Oke. Ya. Ya, Bang. Oke, makasih ya Oke. Julia ya. Oke, Ya, sekian Bang. kali ini. Nanti Abang share. Insya Allah. Kalau enggak, paling lama Ya. besok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam.